saya sebutkan ya, respon dari Pak Ian itu nobile. Ingat nggak, kita selalu mengatakan visum nobile. Kan dia dituduh ya, kamu itu Cina. Nah, dia nggak tersinggung, kurang ajar lo, apa kan gitu atau apa kan begitu ya. Tapi bagus sekali itu ketika dia menjawab yang demikian. Nasionalisme itu diragukan, kan gitu kan? Itu direspon itu dengan bagus. Nah itu satu pelajaran yang bisa kita lihat ya. Kamu nggak ganti nama, kan gitu. Kamu nggak Indonesia. Gimana dia menjawab itu ya? Sampai kemudian apakah nggak sadar ya bahwa dengan ucapanmu itu dan kamu nanti dinyatakan bersalah dan dihukum lebih berat dan bagaimana jawabannya? Nah, dengan kata lain saya ingin mengatakan inilah yang disebut visum nobile itu ya. Dan kalau kita lihat ke belakang, kenapa advokat disebut nobile? Karena dia mau berkorban untuk orang lain. Itu intinya. Dia mau berkorban untuk orang lain. Karena kan kata-katanya kan dia bilang begini, untuk apa saya seorang yuris kalau saya tidak peduli pada penyelewengan yang terjadi. Nah sekarang penyelewengan kan luar biasa kan sekarang ini. Jadi aktual, jadi relevansinya gitu katanya. Itu kan harus kita coba. Jadi artinya sudah ada contoh. Jadi walaupun barangkali kita merasa bahwa mungkin nggak ada yang menolong saya, nggak ada, ternyata terjadi di Mahkamah Agung. Nah, bagaimana dia diperlakukan ketika selama sidang itu terlihat nanti di bagian bab 2 ya. Dan kemudian diamini oleh tingkat banding, makanya saya sebut sebagai yudek fakti. Ternyata di Mahkamah Agung ada tokoh, betul tuh Widowati itu Wiratno Sukito itu tokoh memang yang selalu peduli ya secara sosial. Suaminya juga Wiratno Sukito itu terkenal kalau Anda googling sekarang, dan juga Profesor Subekti ya, Profesor Subekti. Nah saya tadinya berpikir bahwa Profesor Subekti itu ya Profesor Wirono Projonegoro itu sama dengan Subekti. Kalau Wirono Projonegoro saya nggak pernah bertemu, ketua mahkamah zaman dulu. Kalau Profesor Subekti saya mengajar saya hukum perdata dulu, dosen kami dulu di UI ya. Nah betul ya, kan itu. Jadi memang memori kolektif itu sebagai inspirasi untuk merespon keadaan sekarang ini memang itulah maksud saya, walaupun dengan kata-kata itu saya tidak sebutkan kan gitu. Oke, yang pertama. Yang kedua, ini dua aja, terpadu. Nah isinya apa, kan tadi ada yang lebih kecil ya. Mungkin soal konsep terpadu ini mungkin perlu saya elaborasi ya supaya pengertiannya atau responnya nanti. Pertama, Undang-Undang Dasar yang mengatakan bahwa peradilan itu harus terpadu. Undang-Undang Dasar, tadi saya sudah kutip pasal 24 itu kan tadi diturunkan kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh hakim, singkatnya, dan fungsi lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Nah kemudian di dalam undang-undang didefinisikan siapa fungsi lain itu. Sebut penyelidikan, pelaksanaan putusan, jasa hukum, ya, kemudian pelaksanaan dari putusan hakim itu disebutkan. Nah, itu imperatif konstitusional, imperatif, perintah dari konstitusi. Jadi mestinya kalau dia mengatakan dia warga negara Indonesia, peduli Indonesia, apalagi petinggi ya, stakeholder dalam pembentukan undang-undang, dia harus taat pada Undang-Undang Dasar. Karena apa? Ya tadi itu perintah, dan yang kedua perintahnya itu apa? Perintahnya adalah terpadu. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud terpadu? Nggak dijelaskan itu terpadu karena harus dibuat dalam undang-undang. Simpel aja kan, kalau terpadu ya udah kamu ada di satu tempat, simpel aja dulu kan gitu ya. Kamu ada di satu tempat, jangan ada di mana-mana. Kalau kamu ada di mana-mana nggak mungkin terpadu. Nah tadi kan saya mengilustrasikan dengan omnibus law, itu bus kan gitu kan, itu pendekatan itu omnibus law. Masukkan semua penumpang di dalam satu bus kalau tujuannya sama. Jangan pakai bus yang lebih banyak, karena nanti dia mampir dulu di mana, akhirnya nggak sampai kepada tujuan. Kan itu
konsep omnibus law. Tapi sebenarnya kita juga sudah ada yang namanya kodifikasi. Kodifikasi itu sebenarnya omnibus law juga. Jadi itu semua undang-undang dimasukkan dalam satu kitab, ya, namanya kodifikasi. Jadi yang mau saya katakan adalah kalau betul dia taat pada konstitusi, mestinya, nah KUHP ini kan sekarang ini, itu harus dia itu ya omnibus law. Jadi semua kewenangan ada ditaruh di sana. Harus kewenangan yang berkaitan dengan peradilan, tadi yang dari Tangerang ya tadi ya, itu yang berkaitan dengan peradilan. Dan ada contoh dalam pengalaman kita masa kolonial, masa zaman kolonial lebih baik, yaitu RO, Rektorat organisasi tentang peradilan. Di situ semua diatur tentang hakim, tentang jaksa, tentang penyidik, dan tentang advokat ada di sana. Jadi kalau ditaruh itu di satu undang-undang ketahuan siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah. Kalau bisa ada lebih tinggi, lebih rendah, kekuasaan lebih kecil, lebih besar, itu sistem nggak akan jalan. Kalau itu mesin, mekanisme itu nggak akan jalan. Jadi dari segitu aja, baru kita masuk misalnya isinya. Tadi soal isinya tadi berkaitan dengan KUHP, saya bicara tragedi kemanusiaan. Ada lagi yang kedua sekarang yang perlu kita antisipasi. Jangan terpukau kalau disebut restoratif justice. Restoratif justice. Saya di DPR waktu itu ngomong, loh, restorasi justice itu adalah mekanisme, ya mekanisme. Sekarang mesinnya apa? Honda atau mesin apa, kan begitu? Kan harus. Yang ingin mau saya katakan adalah jangan loncat langsung mekanisme bahwa polisi boleh restoratif justice, jaksa boleh restoratif justice. Bahayanya sekarang kalau kamu mengatakan ya pada apa yang dilakukan sekarang, kamu meruntuhkan prinsip hukum kita, bahwa kita ada hukum publik, ada hukum privat. Nah, ekstrimnya adalah pidana nggak boleh didamaikan kecuali di depan hakim, diadili di depan hakim. Nah, ingat dulu ini kan waktu zaman BLBI kan gitu ya, ketika ada pelanggaran bank-bank itu kan, kemudian kalau sudah bayar udah selesai ya, keterangan lunas, ribut kan, karena memang bukan kewenangan dari eksekutif, kewenangan pengadilan, itu kewenangan hakim gitu ya, kewenangan hakim. Itu yang kita anut sekarang, bahwa sifat hukum kita itu ada yang namanya hukum publik, ada hukum privat, dan masing-masing kan ada jabaran. Pertanyaannya, kamu meruntuhkan begitu atau kamu tipu kan gitu loh dengan cara restoratif kan? Itu merestorasi indah sekali kan. Di gedung di sebelah itu restorasi Indonesia kan, tapi dia nggak menang juga kan? Ya. Tapi nggak ada Tobas ya, nggak diundang, mestinya ada Tobas kita undang kemarin ya. Jadi itu juga, itu nggak, menurut saya jangan silau dengan itu, karena artinya penambahan kewenangan. Kalau lihat restoratif justice yang di tingkat penyidikan, artinya polisi itu bisa jadi polisi, jaksa, dan hakim sekaligus. Besar ya kan kekuasaannya, besar sekali kekuasaannya. Apakah sistem yang seperti itu? Nah, itu isinya tuh yang kedua. Ada lagi yang ketiga, mungkin ada kebohongan ya. Tadi Pak Hongki pasti tahu karena berbahasa Belanda ya, tapi karena ada terjemahannya saya tahu. KUHP Belanda, saya baru baca KUHP Belanda yang terbaru nih 2023, tapi sudah mulai tahun 2021. Iya 2021, lebih lama lagi saya kira ya, itu ininya ya, amandemen sekarang yang terbaru itu yang berkaitan dengan hakim komisaris. Jadi konsep RUU KUHP yang dulu kan ada hakim komisaris dihajar jadi hakim pemeriksaan pendahuluan. Nah, ada seorang guru besar, saya nggak sebut guru besar itu ya, dalam satu pertemuan, karena waktu itu saya tim RUU KUHP, itu hakim komisaris kuno, udah lama ditinggalkan Belanda, itu dari Belanda, Perancis itu. Nah, kita kan nggak tahu karena kita nggak bisa bahasa Belanda Pak. Ya. Terus ada yang menerjemahkan, mungkin sebentar lagi akan terbit. Hakim komisaris masih ada sampai hari ini. Dan yang lebih menarik adalah tentang penahanan. Penahanan itu hitungannya jam atau hari itu jam, itu harus ketemu hakim ya kalau ada penahanan. Tapi kalau di kita 120 tambah 110 hari, 230 hari baru bisa ketemu hakim. 230 orang
lock up gitu, ditahan, baru bisa ketemu hakim. Padahal judulnya pro justisia, keadilannya di mana? Karena polisi jaksa bukan memberikan keadilan, hakim yang memberikan keadilan. Kenapa lama-lama ditahan? Nah, yang berkaitan dengan perang, tapi kan DPR itu bilang, oh kita sudah bikin syarat-syarat penahanan yang lebih ketat, kan gitu, A, B, C, D, E, F, G, kan gitu. Ya sampai ke ujung laut pun kalau diskresionar itu pengambilan keputusannya tuh nggak ada maknanya. Ya, sama seperti yang sekarang, saya khawatir kamu saya tahan, kan gitu kan syaratnya sekarang. Oh itu nggak begitu lagi, kita tambah lagi ini kan, itu nonsense, itu nonsense. Jadi substansinya pun ya tim substansinya tuh nggak baik kan gitu. Nah tinggal memang pertanyaannya kenapa DPR demikian, padahal yang di Komisi 3 itu advokat semua loh. Maksud saya bukan semua, mayoritas itu advokat, itu penegak hukum di sana. Mestinya kita tanpa ngomong mestinya sudah dengan sendirinya. Tapi kenapa tidak demikian, kan itu kan pertanyaannya. Bukan RBA. Nah oleh karena itu maka kita harus berbuat sesuatu, tidak hanya DPR tapi juga DPC atau individual juga harus melakukan sesuatu. Karena akan terjadi ini bulan Januari, katanya akan ininya bulan Oktober. Ini sudah selesai ini bulan Oktober. Jadi lakukanlah sesuatu. Nah sekarang bagaimana melakukan sesuatu? Demo, ya itu saya kira tidak akan juga lakukan, itu kan konstitusional. Tapi harus kita mungkin antisipasi melalui Mahkamah Konstitusi. Harus kita melalui, jadi nanti amandemen melalui Mahkamah Konstitusi. Karena saya lihat politik hukumnya di DPR ini tidak kondusif dalam arti mau mundur kan gitu dengan konsep yang dibuat. Karena saya dengar ada ini adalah konsep yang sangat progresif ya, super ya di dalam faktasnya saya ada kata-katanya sangat tar apa gitu loh ini. Jadi menggarisbawahi ini sudah progresif sekali katanya. Di mana progresifnya? Tragedi kemanusiaan yang saya katakan tadi, kemudian perusakan kekuasaan dengan restoratif justice, dan yang ketiga ada dusta tentang hakim komisaris. Yang saya dengar katanya tentang ide bahwa sebelum ditahan pergi ke pengadilan dulu dengan judicial scrutiny itu Mahkamah Agung nggak setuju katanya. Ada saya dengar itu di dalam satu ini. Mahkamah Agung nggak setuju bahwa nanti dia nanya dulu kepada hakim. Saya nggak percaya itu. Tapi itu dilontarkan ke publik kan begitu. Jadi dengan kata lain, jadi ada dusta juga barangkali, ada misleading kita supaya kita tidak mendapatkan undang-undang yang lebih baik. Dan kemudian pada saat yang sama kan ada RUU Polri. Kenapa? Misalnya yang berkaitan dengan kewenangan, kenapa nggak dimasukkan aja di dalam KUHP? Memang dia harus punya kewenangan supaya ada power kan gitu ya. Begitu. Dan yang terakhir nih tentang moral apa lagi kan itu yang disebut. Saya selalu mengatakan begini, hukum kita harus taat asas. Asas itu ajarannya. Jadi pasal-pasal itu harus rujukannya kepada asas. Kalau pasal-pasal tidak ada rujukannya kepada asas, maka dia akan menjadi hukum seperti layang-layang putus. Jadi bayangkan layang-layang putus uncontrolled, dan itu akan terjadi kalau lihat kewenangan-kewenangan yang dalam. Jadi uncontrolled. Jadi kewenangan itu akan dipakai, ya akan dipakai untuk hal-hal yang pada akhirnya yang tidak baik. Ini contoh konkret. Kalau misalnya penyidik sudah memperlihatkan kertas merah dalam satu pemeriksaan, artinya Anda akan ditahan. Dan dalam prakteknya itu sering terjadi, mungkin itu pura-pura ditaruh di bawah mapnya kan gitu ya. Tekanan secara fisikis ini sudah disiapkan itu loh. Karena menahan itu seperti semudah membalik tangan itu. Jadi dalam konteks ini korupsi itu nggak bisa lagi dihindari, nggak bisa. Akhirnya kan begini, Pak, Bapak perlu duit berapa? Jadi artinya tanpa dia minta sudah ditawarkan. Jadi akhirnya mungkin dia merasa begini, saya nggak minta orang dia kasih. Itu yang terjadi. Karena kekuasaannya itu nggak ada, begitu ditahan nggak ada jalan lagi. Oh pra peradilan nanti. Nah pra peradilan itu kan kita tahu administratif aja. Jadi dengan kata lain, kekuasaan yang tidak terkontrol. Jadi kewenangan-kewenangan yang tidak asas itu menjadi akontor seperti layang-layang putus yang saya katakan. Nah itu yang kita hadapi.
sekarang ini. Nah pertanyaannya sekarang, mampu nggak kita menghentikan atau mampu nggak kita membuat lebih baik di RUU ini? Itu yang sekarang. Saya kira itu aja. Terima kasih.